Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar? Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk klik video ini. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama WDT Channel. Dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Moga kalian semua yang menonton berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video, dan judul daripada video yang akan saya buat reactions adalah Bukan Manusia, Beginilah Proses Seleksi Denjaka, guys. Itu judul yang sangat menarik. Video ini adalah sebuah video daripada Bangsa Indonesia Channel. Jadi macam mana seleksi untuk menjadi seorang ahli TNI atau ahli Denjaka nih, guys. Kita akan sama-sama menonton tanpa membuang masa. 1, 2, let's go. Muntah, guys. Muntah. Halo kawan-kawan bangsa Indonesia di penjuru tanah air maupun di penjuru dunia. Setelah kita menyimak video sebelumnya bagaimana ketangguhan Denjaka, kini kita bahas ketatnya seleksi pendidikan Denjaka. Karena kita tahu Denjaka adalah pasukan terpilih. Para anggotanya merupakan orang-orang terbaik di satuannya. Seleksi pendidikan Denjaka hanya sekitar 50-an orang yang diterima di antara ratusan prajurit yang mengikuti seleksi pendidikan Denjaka. Dari ratusan orang, mereka hanya 50 orang yang di diseleksi. kawah Chandra di Muka, di situ Bondo. Tahun-tahun sebelumnya, sering hanya balasan prajurit yang memenuhi syarat. Mereka yang tak lulus dikembalikan ke satuannya semula. Setelah masuk tahap seleksi kedua, tidak semua yang mengikuti pendidikan tersebut lolos. Beberapa di antara mereka dimungkinkan akan dikembalikan ke satuannya karena tidak mampu mengikuti pendidikan. Selain fisik prima, calon Denjaka juga dituntut memiliki IQ tinggi, sebab pasukan elit yang sering digunakan untuk penyusupan di daerah operasi itu harus mampu menghadapi berbagai masalah, baik secara individu maupun kelompok. Selama menjalani pendidikan, teori di kelas hanya 20%, selebihnya di lapangan, seperti hutan, laut, bahkan udara. Mereka harus mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Mereka dituntut mampu melaksanakan tugas rahasia secara sempurna. Untuk mencapai semua itu, diperlukan pendidikan yang sangat keras dan ketat. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat. Mereka ditempa di tengah ombak ganas di lautan Banyuwangi, yang biasanya menghanyutkan perahu nelayan. Dengan tangan dan kaki diikat, para prajurit tersebut dibuang ke laut ganas itu. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. Kenapa sampai demikian? Bila sewaktu-waktu prajurit Trimedia dibuang ke laut dalam keadaan tangan dan kaki terikat oleh musuh, mereka akan mampu menyelamatkan diri. Setelah melawan ombak besar di laut, mereka juga dituntut bertahan hidup di hutan tanpa perbekalan sedikit pun. Untuk menguji daya tahannya itu, para prajurit terpilih tersebut dilepas di tengah hutan dengan hanya bermodalkan garam. Air minum pun tidak diperkenankan dibawa. Selebihnya, cari sendiri di hutan. Latihan itu dilakukan di Alas Purwo. Di sana, mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan. Di tengah hutan, mereka harus bertahan berhari-hari. Mereka tak jarang hanya makan binatang buas, seperti ular. Bila mampu menangkap monyet, hewan itu pula yang disantap. Selama 3 hari 3 malam, mereka tidur di tengah hutan rimba tersebut, kadang-kadang juga lebih. Itu semua belum cukup. Soal pukul-memukul oleh instruktur untuk melatih mental bukanlah hal aneh di kalangan mereka. Mereka benar-benar harus siap mental dan fisik. Begitu kerasnya, tidaklah heran kalau di awal pendidikan itu ada yang mengundurkan diri. Untuk latihan udara, mereka bukan lagi dilatih terjun tempur seperti prajurit biasa. Kalau terjun tempur,
Begitu keluar dari pintu pesawat, payung sudah terbuka. Tapi, Denjaka dilatih terjun bebas. Gila. Yang menarik, terjun bebas itu tidak saja dilakukan siang, tapi juga tengah malam. Dengan begitu, bila sewaktu-waktu kesasaran musuh, mereka tidak harus lewat darat atau laut yang mudah dideteksi lawan. Para Denjaka juga bisa diturunkan dari pesawat dengan ketinggian yang sulit terdeteksi Luar musuh. biasa. Kadang-kadang saya terpikir guys, antara Untuk Denjaka menghindari dengan pendeteksian Kopassus, musuh, mereka mana harus yang piawai lebih menyelam. elit dan Dengan menggunakan antara kedua kompas ini mana sambil yang lebih menghitung derajat daerah sasaran, para lebih- Denjaka harus bisa muncul nih? di titik yang tepat. Itu baru tahap latihan. Lebih Bila pelantikan atau dikenal banyak pembaretan, digunakan atau mereka harus maksudnya jalan kaki lebih, siang lebih dan malam. agresif dia punya training. Itu sering Mana dilakukan satu? Banyuwangi Kopassus sampai atau Surabaya. Denjaka, guys? Mereka dilepas di Saya dengar Banyuwangi Denjaka dan punya diperintahkan latihannya, kumpul di Surabaya dalam Ngeri, guys. waktu yang ditentukan. Bila naik kendaraan dan ketahuan instruktur, hukuman berat bakal dirasakan. Baretnya pun bakal tak hinggap di kepala. Kena suruh berenang Ya. ini, gila lah. Begitulah kawan-kawan kisah perjuangan terbentuknya pasukan yang tangguh yang dimiliki oleh NKRI. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan Terima lupa kasih kepada like, admin yang komen, sudi mengkompilasikan and dan subscribe. menceritakan macam mana. Oke, guys, itu dia sebuah latihan daripada Denjaka. Memang luar biasa, bukan manusia biasa pergi. Jadi dari seleksi 100 orang tuh hanya 50 orang, kadang lebih kurang daripada tuh yang layak untuk ke seleksi seterusnya. Kadang-kadang saya terpikir di antara Kopassus dan Denjaka nih, memang kedua-dua unit ini mempunyai kelebihan masing-masing, tapi di antara kedua ini mana yang lebih agresif bila dilatih? Apa pendapat kalian? Kalian boleh komen di ruangan di bawah untuk memberikan pencerahan atau memberikan buah pendapat kalian. Kita akan bincangkan bersama. Dan saya rasa video ini sampai di sini sahaja, dan kiranya kalian ada pendapat, kalian boleh komen di ruangan di bawah, dan video yang ingin kalian mau untuk saya react, kamu boleh komen di ruangan di bawah juga. Oke guys, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini, dan moga kalian semua yang sedang menonton sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sentiasa dipermudahkan urusannya, sentiasa dilindungi daripada segala bala bencana, dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Oke guys, kita akan berjumpa lagi. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.